usaha konsisten untuk berproses memperbaiki diri, siapapun dia baik, siapapun dia dalam posisi yang paling tinggi sekalipun, kalau dia sudah stagnan dari proses penyempurnaan diri, dia buruk. Oh, itu lebih lagi. Jadi intinya, siapa orang yang baik? Yang dia mempunyai semangat berproses memperbaiki diri. Sekarang dia seperti apa? Ya, itu hanya akibat masa lalu saja. Sekarang kita masih jelek, boleh. Tetapi kalau kita mau berproses memperbaiki diri, kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi kemudian puncak pluralisme saya itu ada pada berproses menuju kesejatian diri. Ini adalah konsep pluralisme terakhir yang saya pahami. Bahwa siapapun dia, apapun bajunya, apapun agamanya, apapun nilai seseorang itu saat ini, itu tidak penting. Yang penting manakala semangat berproses memperbaiki diri itu ada pada seseorang, dia adalah orang baik. Meskipun dia bergelar apa, meskipun dia berpangkat apa, tetapi kalau dia sudah tak lagi berproses menyempurnakan dirinya, dia buruk. Bukan hanya pluralisme antar mazhab, bukan hanya pluralisme antar agama, tapi pluralisme antar personal, sehingga kita bisa menghargai setiap person siapapun, meskipun berbeda, meskipun bertentangan. Tapi manakala masih ada satu pada diri A dan diri B, ada kesamaan apa? Punya semangat berproses memperbaiki diri, maka dia baik. Dan kalau sikap saya ini orang lain juga punya sikap seperti itu, alangkah damainya dunia ini. Ada orang yang berbeda dengan saya, bahkan bertentangan dengan saya, tapi saya punya semangat, dia kan sedang berproses. Nah, tuh. Tak tersisa apalagi kebencian, ketidaksepakatan logis, pertentangan logis, perbedaan agama, logis banget. Nah, tapi kalau kemudian rebutan kebenaran atas dasar nama bukan esensi, menjadi tidak logis. Hanya rebutan nama, itu jatuhnya nanti egoisme diri, egoisme kelompok, egoisme komunitas, egoisme madhab, sampai kepada egoisme agama. Kebalikan dari pluralisme agama. Kayaknya begitu deh. Minum, yuk. Air putih break toyo pedak. Break. Ya? Gimana mau break? Break ya? Oh, boleh. Yuk. Baik. Turun dulu ya. Iya, mari sih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian Light Audience sesi pertama. Wah, berproses menuju kesejahteraan diri pada malam hari ini Kamis 11 Februari 2010. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Now, you're listening to Light is Beautiful with Haidar Bagir, peraih The Best CEO 2008 versi majalah SWA dan Direktur Kelompok Mizan. Light Audience, boleh jadi ketika menghadapi berbagai cobaan, kita merasa tak ada jalan keluar. Semuanya buntu. Tapi percayalah, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Kehidupan umat manusia dari berbagai zaman dan wilayah telah membuktikan ini. Mungkin malah cukup kita melongok saja ke dalam khazanah pengalaman kita sendiri.
Bukankah perasaan seperti ini bukannya tak pernah kita hadapi, tapi selalu saja ada jalan keluar darinya? Kalaupun kita merasa semua jalan keluar telah tertutup, percayalah bahwa waktu akan menyembuhkan luka hati kita, bahwa kesedihan kita tak akan terus-menerus bersama kita. Memang Tuhan terlalu penuh kasih sayang untuk membebani kita dengan cobaan yang kita tak sanggup menanggungnya. Tak pula Ia akan membiarkan kita selamanya tersiksa. Bukankah Ia berjanji akan menjadikan jalan keluar, bahkan yang tidak disangka-sangka, untuk semua hambanya yang percaya? Karena itu Light Audience, jangan pernah kehilangan harapan. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Tuhan tak pernah tidur. Karena itu, keajaiban pun masih akan terus terjadi. Light is Beautiful with Haidar Bagir, peraih The Best CEO 2008 versi majalah SWA dan Direktur Kelompok Mizan. When love finds you, when two hearts become one, words will be never enough to tell. Sony Music and Light FM present Light FM The Album, Forever Love. Forever Love. Throughout my life, the reasons I've demanded, but how can I reason with the reason I'm mad? Light FM The Album, Forever Love, a triple CD full of tender love and care just for you. FM The Album, Forever Love, Forever Love. Not alone, I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. As soon as my heart stops breaking and tears of Light FM The Album, Forever Love. Forever Love, when love's found you, give it a home. A triple CD full of tender from Sony Music and Light FM. Get it now and CD store near you. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Light FM, The best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita bersama lagi di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2010 bersama saya Dave Emerald dan juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Halo, suaranya kecil sih. Kecil lagi? Iya. Oke, digedein lagi nih. Oke, sudah bagus Siwo? Ya lumayan. Iya. Kita terima 2 penelpon dan 3 SMS malam hari ini. Penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbah Yogi Bekasi. Silakan Mas Yogi. Moga Mbah. Mbah mau nanya Mbah. Bagaimana menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia? Menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Oke. Karena saya suka kebalik Mbah, menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Gitu aja Mbah, matur nuwun Mbah. Nggih.
Mas Yogi di Bekasi langganan. Penelpon yang kedua di 021 391 3554. Silakan. Kami tunggu telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dari Mas Boy juga di Bekasi. Silakan Mas Boy. Ya, Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwa, saya mau pandangan Siwa selama kita melihat situasi pemerintah kan dengan politik-politik yang arogan lah gitu ya. Seolah-olah kayaknya akal manusia semua gitu yang menciptakan politik ini tidak benar gitu. Paling yang bisa menumpahkan sosial masyarakat yang sudah tertindas paling gitu ya sih Bu ya. Nah makanya kalau misalnya, tapi mereka pada saat pelantikan kan atas nama Tuhan pakai Al-Quran segala gitu kan sih Bu. Seolah-olah kayaknya Allah ini digadaikan pada saat terjepit, pada saat seolah-olah dia mempunyai kewenangan yang akan maksudnya ya sebenarnya cuma Allah ini cuma itu. Menurut saya bagaimana ya pandangan supaya lebih hukum itu mengakibatkan gitu, ada sebab dan ada akibat yang ibaratnya dia tidak seenaknya aja gitu mengatasnamakan Allah itu. Menurut saya bagaimana pandangan? Jadi politik bagi saya ini politik arogan semua di pemerintahan lah khususnya gitu sih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Boy di Bekasi. Politik nih sih Wah. Wah ini mau jadi politikus. Baik, kita beralih ke SMS sekarang dari Pak Amir di Bekasi juga. Pertanyaannya, apa benar dalam diri manusia ada 3 sifat, yaitu sifat Tuhan, sifat syaitan, dan juga hewan? Bagaimana bisa diulang? Ada 3 sifat di dalam diri manusia. Apa benar ada 3 sifat di dalam manusia itu, yaitu sifat Tuhan, sifat syaitan, dan sifat hewan? Tuhan, Syaitan. Nah, setan. Ya betul. Dan hewan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud bahwa seluruh alam dan isinya bertasbih kepada Allah? Mohon penjelasan Siwo. Dari siapa nih? Pak Amir di Bekasi. Oh, itu berarti 2 pertanyaan. Ya betul Siwo. Pak Amir 2 pertanyaan. Kemudian dari Mugi di Pamulang. Mugi. Siwo, cara konsentrasi dalam sholat bagaimana? Saya tuh pingin banget seperti itu. Konsentrasi dalam sholat. Konsentrasi mungkin khusyuk maksudnya mungkin Siwo ya. Nah itu Mugi di Pamulang. Dan terakhir Baihaki mana nih tidak jelaskan. Siwo mau sharingnya karena dulu saya pemabok dan pemain judi. Tapi alhamdulillah karena saya merasa ditegur Allah. Ini kayaknya minggu lalu deh Siwo tanya. Kita lakukan saja dulu ya Siwo ya. Yadi di Tangerang. Pertanyaannya, yang disebut anak soleh, menurut Siwo saat ini anak yang bagaimana? Mohon di-sharingkan. Anak yang soleh. Yadi di Tangerang. Oke, itu saja Siwo. Jangan sudah punya anak belum dah? Sudah Siwo. Sudah. Namanya soleh bukan? Bukan. Bukan, insya Allah jadi anaknya soleh. Amin. Oke, silakan Siwo. Yo, saya ambil semua. Iya, silakan. Penelponnya 2, SMS-nya 3. Betul. Nah, terus penjelasan mau apa? Ngopi dulu. Ambil deh. Dari Mas Yogi, Mbah Yogi. Bagaimana menuhankan Tuhan dan bagaimana memanusiakan manusia? Saya sering terjebak nih menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Wah, kalimatnya menarik. Bagaimana menuhankan Tuhan? Jawabannya simpel aja ya Mas Yogi. Kalau ingin menuhankan Tuhan, maka jadikan Tuhan sebagai tujuan. Nah, atau dengan kata lain, kalau ingin menuhankan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai dominasi kehidupan kita. Kalau kita ingin menuhankan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai komandan dalam seluruh sektor kehidupan kita. Kalau kita ingin menuhankan Tuhan, ya
Jangan punya cita-cita lain kecuali menjadi hamba Allah. Nah, itu akan memacu. Tapi kalau kita sudah didoktrin dari kecil, tujuannya apa, cita-citanya apa, insinyur lah, dokter lah, profesor lah, politikus, ekonom. Aduh, terlalu pendek deh. Kita diajari mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Ya minimal surga lah gitu ya. Minimal itu. Nah, kalau mau lebih tinggi, cita-citamu apa? Menjadi hamba Allah. Itu yang paling tinggi sudah, cita-cita paling tinggi. Tapi hamba Allah dalam makna bukan menurut istilah masyarakat. Kalau istilah masyarakat kan, ini dengan siapa? Dengan hamba Allah. Hebat. Ya, itu pakai istilah sosial. Jadi gitu Mas Yogi. Nah, terus bagaimana memanusiakan manusia? Ya, dudukkan manusia sebagai manusia. Jangan didudukkan posisinya sebagai Tuhan. Ya, kalaupun dia seorang komandan, kalaupun dia seorang orang tua, kalaupun dia seorang presiden, kalaupun dia seorang pemimpin internasional, tapi tetap dia di bawah dominasi Tuhan. Ya, jangan kita mentaati orang hanya karena orang itu, tapi kita mentaati orang karena orang itu benar dan saya diperintah Tuhan untuk mentaati kebenaran. Jangan mentaati orang tua hanya karena orang tua, tapi kita mentaati orang tua karena orang tua itu benar dan Allah memerintahkan saya untuk mentaati kebenaran. Ya, jadi jangan makan hanya untuk kenyang, tidak. Saya makan karena saya diperintah Allah untuk makan. Nah, sehingga seluruh sektor kegiatan kita sehari-hari 24 jam sehari berdasarkan seluruhnya ada di dalam dominasi, dalam komando Tuhan. Pada saat saya punya keinginan, tanya dulu deh kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah komandan saya, karena Tuhan adalah tujuan saya. Wahai Tuhan, saya punya keinginan begini, cocok nggak ya dengan kehendakmu? Cocok, ambil. Nggak cocok, buang. Teorinya gampang. Itu harus dididik setiap saat dari hari ke hari dan itu butuh konsistensi yang tinggi. Kalau tidak ya kita gagal. Ya, gitu kayaknya Mas. Jadi bagaimana menuhankan Tuhan? Dudukkan, posisikan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai pusat gravitasi seluruh alam semesta, sebagai pusat gravitasi keinginan kita, sebagai pusat gravitasi penilaian kita. Tidak perlulah kita mendasarkan saya begini nanti dinilai orang seperti apa. Kalau saya begini nanti dicela orang. Itu sangat tidak penting. Itu nanti masuk kepada sesuatu yang disebut dengan riya. Jadi mau diapresiasi orang lah, mau dipuji orang lah, mau dicela orang lah, mau difitnah orang lah, mau diterima orang, mau dihargai orang lah atau tidak, itu semuanya tidak penting. Tetapi pada saat kita menuhankan Allah, yang terpenting adalah bagaimana saya dinilai Allah, bagaimana harga diri saya di depan Allah. Ya, jadi pusat kepribadiannya, pusat dirinya adalah Tuhan Allah. Kita akan bisa menuhankan Allah. Dan ya begitu. Lanjut, Mas Boy di Bekasi. Situasi negara ini kok politiknya politik arogan dan seterusnya. Dan meskipun ada di sana sumpah Allah, tapi kayaknya dilakukan hanya pada saat-saat tertentu, saat terjepit dan sebagainya. Bagaimana agar kita tidak seenaknya mengatasnamakan Tuhan? Oh, itu namanya kasus tauhid. Kalau dalam bahasa berbangsa itu namanya kasus Pancasila, sila pertama. Nah, sepanjang sila pertama tidak diaplikasi, tidak ditegakkan, tidak dikampanyekan, tidak dimasyarakatkan di dalam bangsa ini, maka semua yang seperti itu akan selalu berulang dan tiada akhir. Karena akar permasalahannya, setiap siapapun yang tidak menjadikan Tuhan sebagai komandan dirinya, maka pasti egonya yang akan menjadi komandan. Pada saat seseorang sudah mampu mengurangi harga egonya, semakin dia tidak lagi memasang tarif atas harga egonya,
dan memasukkan dengan harga nilai-nilai ketuhanan, baru akan bisa seseorang yang mengatakan demi Tuhan, maka betul-betul itu demi Tuhan, bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar sebuah manuver saja. Tetapi kalimat demi Tuhan pun sekarang kan mahal ya, masih lebih banyak demi bangsa, demi rakyat, demi negara, demi kesejahteraan, demi Tuhannya mana? Ya, saya diajari setiap melakukan apapun dahuluilah dengan Bismillah. Ya, Bismillah, Bismillah, Bismi Tuhan, bukan Bismi anak, Bismi istri, Bismi orang tua, Bismi mertua, Bismi masyarakat, Bismi sosial, Bismi bangsa, Bismi rakyat, Bismi apapun. Tapi kita diajari Bismillah, dan seluruh agama mengajarkan seperti itu. Itu adalah esensi dari agama-agama. Itu adalah esensi dari tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul. Bismillah. Ya, kira-kira gitu. Jadi sepanjang kita punya dasar negara, sila pertama ini belum termasyarakatkan kepada masyarakat pejabat ataukah masyarakat rakyat, maka sepanjang itu pula nama Tuhan basa-basi. Kalau kita ingin mempunyai politikus-politikus yang bermoral, kalau kita ingin mempunyai pejabat-pejabat yang bermoral, kalau kita ingin mempunyai masyarakat rakyat bangsa yang bermoral, ambil ketuhanan yang Maha Esa, dasar negara sila yang pertama, kita tegakkan di bumi Nusantara, terus kita kampanyekan melalui sistem pendidikan, sistem budaya, sistem tradisi. Aduh, media massa mengkampanyekan, koran-koran mengkampanyekan. Ya, arogan akan semakin tipis ya. Akar permasalahannya itu ada di situ. Akar permasalahan seluruh bangsa-bangsa, seluruh umat manusia, seluruh komunitas masyarakat dimanapun di seluruh sudut bumi ini, terjadinya kekacauan sosial itu karena egoisme dan meninggalkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam seluruh sejarah dan seluruh akan masa yang akan datang, pada saat esensi agama yang dibawa oleh para utusan Allah dari dulu sampai nanti, pada saat tauhid ini tidak dikampanyekan, moral tidak akan terbantu, moral tidak akan terbangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang diimpikan oleh W.R. Supratman itu hanya tinggal dalam nyanyian. Pancasila hanya tinggal di dalam slogan. Nah, kita ribut politik, ekonomi, politik, ekonomi, politik, ekonomi. Akar permasalahan itu adalah apa yang diajukan oleh Mas Yogi. Bagaimana menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Tanpa tauhid, nonsense. No way. Lanjut. Tensinya sudah mulai naik nih. Aduh. Jadi gitu yang bisa saya sharingkan, Mas Boy. Kita bangsa Indonesia punya dasar negara kan, dan dasar negara itu merupakan perjanjian yang mengikat seluruh bangsa ini. Kalau kita sebagai orang yang agamis, kalau kita punya perjanjian, itu harus kita punya komitmen terhadap perjanjian itu. Perjanjian kita sebagai bangsa tertuang di dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita mau menjadi manusia yang agamis, kita harus menjaga kesepakatan perjanjian itu, sehingga kita tidak menjadi bangsa yang merusak bangsa sendiri. Bentar ya, ini semangatnya ketinggian, nanti overlap. Berikutnya SMS Mas Amir di Bekasi. Benarkah bahwa ada 3 sifat manusia, yaitu sifat Tuhan, sifat setan, dan sifat hewan? Ya. Kalau saya mengatakan benar, ya, tetapi ada yang kurang. Ya, karena bukan hanya itu. Di
Di dalam pelajaran-pelajaran yang saya tangkap, yang saya serap, di dalam diri manusia itu terdapat seluruh unsur potensi. Ya, ada potensi ketuhanan. Tadi kan disebut ada potensi kemalaikatan. Nah, belum disebut toh. Nah, ada potensi kalau yang disebut setan tadi itu adalah potensi keiblisan. Semua sifat-sifat iblis itu disebut setan. Setan itu bisa siapapun. Ya, sayangnya di media-media kita diajari setan itu makhluk halus. Apa namanya? Gendruwo macam-macam itu kan. Yang saya pahami, setan adalah seluruh sifat buruk. Seluruh sifat-sifat iblis itu adalah setan. Itu bisa tinggal dalam diri saya, diri Anda, diri kita, diri mereka. Ya, ada perempuan berjilbab tapi setan, ada perempuan pakai rok mini setan, ya ada lah. Jadi ada potensi iblis di dalam diri manusia. Ada juga potensi insaniah. Nah, ini belum disebut, yaitu potensi manusia. Jadi yang disebut manusia yang manusiawi itu adalah manusia yang sedang mengeluarkan potensi insaniahnya. Dan potensi insaniah itu adalah kebenaran, kebaikan, keindahan. Sehingga kita kan menolak kan, kalau kita berbuat buruk itu aslinya kita sendiri menolak. Kita nggak suka kok dengan keburukan. Itu adalah potensi insaniah kita. Jadi kalau yang disebut ya ini kan masalahnya kan manusiawi, itu mengacu kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang salah, ya manusiawi. Oh tidak, itu potensi hayawani namanya. Ya sayangnya sekarang sudah beredar di masyarakat menjadi sebuah permakluman, dimaklumi kalau orang itu salah. Kan kita manusia, jadi manusiawi dong kalau kita salah. Oh tidak, itu namanya hayawani. Jadi bukan manusiawi, bukan hayawani ya. Ya, misalnya seperti itu. Ya, kita kadang nyari-nyari justifikasi untuk pembenaran. Ya, kita kan manusia. Iya kan? Rocker juga manusia. Itu justifikasi untuk berkelit dari kesalahan. Dan itu tidak mendidik. Jadi orang yang salah manusiawi tidak, tapi hayawani. Yuk dikampanyekan yuk bahwa kalau salah itu bukan manusiawi. Kalau salah itu namanya kita punya potensi manusiawi tapi bersikap hayawani, itu namanya salah. Jadi kesalahan kalau kita salah itu manusiawi, tidak manusiawi. Kalau kita memang manusiawi, kita harus benar. Lanjut. Aduh. Apa yang dimaksud bahwa seluruh alam semesta itu bertasbih kepada Allah? Bertasbih itu bahasa Arab, ya, digabung dengan bahasa Indonesia pakai awalan bertasbih. Dalam translate bahasa populer, bertasbih itu mensucikan. Nah, apa yang dimaksud bahwa seluruh alam semesta itu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang melihat dari perspektif kepatuhan. Nah, itu salah satu perspektif saja. Banyak nanti, dan saya juga belum yakin apakah pemahaman saya sudah luas dalam itu. Tapi paling tidak dari beberapa perspektif yang saya pahami akan saya sharingkan satu perspektif, yaitu bahwa seluruh alam semesta ini taat kepada Allah. Hanya satu saja yang dipertanyakan, yaitu apa? Kehendak bebas. Semuanya taat kok. Batu taat dengan kadar dirinya, ya. Gravitasi taat dengan kadar dirinya, dia melakukan fungsi sebagai batu. Ayam, dia melakukan berfungsi sebagai ayam. Tidak pernah ada ayam yang bergaya harimau, tidak ada harimau yang bergaya kelinci, tidak. Masing-masing konsisten pada kadar dirinya. Hanya satu yang dimungkinkan dia bisa berkacau balau atau yang disebut arogan tadi, yaitu yang mempunyai kehendak bebas. Manusia adalah salah satu
entitas makhluk yang mempunyai kehendak bebas. Sehingga ada rakyat yang bergaya pemerintah, ada pemerintah bergaya rakyat, ada manusia bergaya Tuhan, dan lain-lain. Ya, tidak konsisten sesuai dengan kadar dirinya, tidak menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Meskipun demikian, meskipun makhluk yang mempunyai kehendak bebas, yang bisa melakukan tidak taat, berarti tidak bertasbih kepada Tuhan, tetapi dia tetap di dalam kehendak Tuhan, bahwa dia diberi kebebasan dan dia punya kebebasan kehendak itu atas kehendak Tuhan, atas takdir Tuhan. Kita salah pakai aja, tapi kita salah pakai mau kemanapun akan ketemu takdir Tuhan. Kita menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih yang baik, akan ketemu takdir baik, yang takdir itu sudah ditetapkan di dalam sistem hukum Tuhan. Kalau kita salah menggunakan kehendak bebas, bisa memilih yang baik tapi memilih yang buruk, maka kita juga akan ketemu pada takdir yang buruk. Kemanapun kita pergi, di sana selalu kita akan ketemu takdir. Nah, khususnya tentang takdir yang non-definite. Kita dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk sesuatu yang sudah niscaya terjadi sebagai akibat. Jadi kita dimintai pertanggungjawaban, tidak harus kemudian masuk pengadilan. Oh enggak, sistem pengadilan Allah itu sudah inherent, include di dalam setiap sebab dan akibat. Ya, kita suka membayangkan karena kita memang diberi imajinasi pada saat kecil kan. Oh, nanti akan ada pengadilan Tuhan, ditimbang amalnya, siapa yang lebih banyak baiknya, siapa yang lebih buruk. Kita mengimagekan itu dengan pengadilan sebagaimana yang ada pada manusia, ditanyai satu-satu dan seluruh sistem ilahi itu sudah include sudah inherent di dalamnya, sudah sistem yang sangat canggih. Ya, jadi ya kadang-kadang ya kita kan mengimagekan sesuatu berdasarkan dengan kapasitas kita masing-masing. Gitu deh. Jadi yang saya pahami bahwa seluruh makhluk itu bertasbih adalah seluruh makhluk itu taat kepada Allah. Hanya satu kemungkinan yang tidak taat kepada Allah, yaitu kehendak bebas. Salah satu yang mempunyai dan diberi kehendak bebas adalah manusia. Di dalam kita berkehendak bebas itu, kita bisa menyelewengkan adanya fasilitas kehendak bebas itu. Nah, begitulah. Jadi seluruh manusia, seluruh alam semesta bertasbih kepada Allah, kecuali kehendak bebas yang diselewengkan itu. Itu pun tetap di dalam sistem hukum ilahi, sistem kehendak Allah. Kemudian Mas Mugi di Pamulang, waktunya kayaknya tinggal dikit banget. Bagaimana cara konsentrasi atau khusyuk di dalam sholat? Simple kalau dalam teori, tapi rumit di dalam praktek. Ya, karena itu sesuatu prestasi yang tidak bisa dicapai hanya dengan upaya rata-rata. Kalau kita menggunakan semangat pada umumnya, nggak akan sampai ke situ. Karena itu sesuatu yang di atas rata-rata. Caranya bagaimana? Cukup dengan menghadirkan hati, maka itu disebut sebagai khusyuk. Nah, menghadirkan hati. Kalau kita membaca Allahu Akbar, hati kita ngomong apa? Gitu kan? Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, apakah ucapan itu mampu menuntun hati kita? Nanti orang yang sudah canggih dengan hatinya, bukan lagi mulutnya yang menuntun hatinya, tapi hatinya yang menuntun mulutnya. Ya, seperti anak kecil itu yang diajari ngomong sama ibunya. Nah, misalnya, mama, ditirukan. Asalnya anak itu hanya nirukan tanpa paham, tapi lama-lama, hari demi hari, akhirnya anak itu otomatis tahu, oh maksudnya mama itu beda dengan papa, oh ibu itu beda dengan bapak. Tadinya cuma nirukan doang. Ya, sama pada saat kita diajari lafaz-lafaz tertentu di dalam sholat itu, agar
hati kita bisa dituntun oleh ucapan-ucapan yang kita lafadzkan. Nggak paham, ya nggak apa-apa, terus dilakukan aja, nanti lama-lama nggak paham. Tapi kalau berupaya, maaf, yang di atas rata-rata. Kalau kita hanya punya semangat dan upaya hanya rata-rata pada umumnya, nggak nyampe deh. Jadi itu yang saya pahami. Memasukkan kalimat ke dalam hati itu sehingga terjadi kehadiran hati yang disebut khusyuk, itu akan jauh lebih efektif kalau kalimat-kalimat yang diucapkan itu kita sudah penuh dengan makna-makna yang dikandung. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, apakah kita tahu apa kandungan makna dari Allahu Akbar? Semakin kita mempunyai bekal ilmu di situ, teori, jadi semakin kita punya teori tentang Allahu Akbar, semakin mudah seseorang untuk menghadirkan kalimat yang diucapkan itu untuk mendogma hati, untuk mendidik hati, untuk menuntun hati. Semakin tipis pemahaman terhadap ucapan yang dia lafadzkan, akan semakin tipis juga efeknya. Ya, orang sering mengatakan teori, tapi teori itu sangat penting. Kalau teorinya aja nggak ada, bagaimana prakteknya bisa? Ya, terakhir Mas Yadi di Tangerang. Anak soleh itu yang bagaimana? Anak soleh itu yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya, yang menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Itulah anak soleh. Ya, kita bisa lihat dari 3 validator yang sering sudah kita tayangkan dalam acara kita ini. Kalau anak soleh, pertama lihat tujuan hidupnya apa. Kalau tujuan hidupnya bukan Tuhan, sama sekali bukan anak soleh. Kemudian kita lihat validator kedua, waspada niat. Kalau dia itu belajar, apa niatnya? Kalau sekedar belajar untuk nyari ilmu, sebagaimana itu juga dilakukan oleh orang-orang penentang Tuhan. Orang penentang Tuhan pun kalau dia belajar sekolah itu mencari ilmu. Tapi kalau anak soleh, dia belajar karena mentaati Tuhan, karena melaksanakan perintah Tuhan. Itu kalau tidak di guidance sama orang tua, nggak mungkin lah anak bisa seperti itu, tidak mungkin. Disitulah fungsi orang tua untuk mengguidance anak-anaknya agar tujuan hidupnya jangan dialihkan ke profesor, insinyur, dokter. Jangan terlalu kecil cita-cita yang seperti itu. Ya, kita tanamkan cita-cita itu. Apa tujuan hidupmu? Apa cita-citamu? Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Itu adalah pusat seluruh sumber kebahagiaan, seluruh sumber masa depan, seluruh sumber kesuksesan ada di situ. Kalau sekedar insinyur, dokter, apa menjamin kesejahteraan? Apa menjamin masa depan kita? Tidak sama sekali. Tetapi manakala kita menjadikan Allah sebagai tujuan, kita akan digiring oleh Allah kepada profesi kita masing-masing. Ada yang menjadi dokter, ada yang sekolahnya STM tapi menjadi businessman. Ada yang sekolahnya insinyur, malah jadi petani. Ada yang sarjana pertanian, malah jadi pedagang. Ya, ternyata kita tidak mampu untuk merancang hidup kita sendiri. Kalau kita punya cita-cita bahwa Tuhanlah cita-cita saya, kita didikkan itu kepada anak-anak kita, dia akan ditarik, digiring, didorong oleh faktor X, faktor ketuhanan, akan diposisikan sesuatu yang tepat pada posisinya. Dia jadi dokter, manfaat. Dia jadi tukang bengkel, manfaat. Dia jadi petani, manfaat. Dia jadi buruh, manfaat. Dia jadi pejabat, manfaat. Aduh, teori ya. Itu kira-kira. Jadi, validator ketiga, anak soleh itu yang tahu tentang agenda tugasnya, sehingga dia mempunyai skala prioritas terhadap apa yang harus dilakukan. Pada saat dia masih sekolah, dia mempunyai tugas belajar. Ya, misalnya, pada saat dia sudah berkeluarga, dia punya tugas. Kalau dia laki-laki sebagai suami, kalau perempuan sebagai istri. Apakah tugas pokok dari Tuhan? Kalau saya ini jadi bangsa Indonesia, jadi rakyat Indonesia, apa tugas pokok saya yang dari Tuhan? Saya ini berposisi sebagai suami, sebagai bapak.
Apa tugas saya yang dari Tuhan kalau saya punya tetangga? Apa tugas hidup saya yang wajib harus saya lakukan pada saat saya ini menjadi seorang politikus? Apakah tugas saya yang dari Tuhan pada saat saya ini menjadi ekonom? Semuanya yang menjadi dominasi, komandan sebagai pusat kehidupan kita adalah Tuhan. Mudah-mudahan kita punya anak yang seperti itu ya. Bukan sekedar anaknya dinamakan soleh. Kalau hanya namanya soleh tapi pribadinya tidak soleh ya udahlah, namanya Dev ya udah apa-apa, tapi penting orangnya soleh. Ya dah Mas Dev ya. Amin. Iyalah. Iya. Udah capek. Amit ya. Baik sih, Bu. Seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pasti ada ya kekurangannya, jadi mohon dimaafin. Dan semoga kita dipersaudarakan di dalam penghambaan terhadap Tuhan. Akhir kata, wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri edisi hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2010 bersama teman seri kita Siwo Agus Hidayat. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama tentunya. Akhir kata saya tutup berproses menuju kesejahteraan diri malam hari ini. Dan jumpa lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are entering the slow zone Light FM. on 105.8 Light FM. The best slow hit station.